Jadi janganlah kita menggunakan bahasa pengkhianatan itu di sini gitu. Nggak ada konteksnya. Ini pilihan-pilihan politik yang dinamis. Yang kita khawatir kalau semua orang dapat label pengkhianat, ini negara ini penuh dengan Republik pengkhianat. Gibran dalam hal ini ya menjadi nama yang paling bisa disepakati oleh semua. Gitu. Ada yang bilang begini, gitu. Kalau Anda ingin menjadi leader, pemimpin, jangan pernah berpikir membuat semua orang bahagia, senang. Nah, ini kita masuk ke tema-tema duniawi ini, Ustaz. Apa tuh? Pemilu 2024. Oh, itu ukhrawi juga itu. Tadi kan kita udah laten tuh. Ini kita kasih bridging itu biar nuansa yang sudah bagus tadi jangan dirusak kan. Ini udah bagus banget nuansa aja tadi itu. Prabowo Gibran nih, Ustaz. Bang Fahri jadi salah satu pembela paling depan nih. Ini klien sama semua orang dia di Twitter saya lihat Bang Fahri. Ya kan? Nah, gimana sih dari Ustadz sebagai partai pendukung juga di situ itu bisa menerima itu? Apakah ini terkait dengan khotbah Ustadz di sini sebelumnya bahwa negara ini nilai tertingginya adalah agama dan keluarga. Saya masih ingat tuh ketika Bang Fahri ngomong nggak ada politik dinasti, keluarga politik ada. Wah, ini sesuai dengan khotbahnya ketum ini. Sebelumnya nih. Gimana Ustaz? Jadi yang ada di Indonesia itu politik kekeluargaan. Iya kan? Sekarang coba lihat, ada nggak sih oposisi sekarang? Sekarang ada lah. Nggak ada loh oposisi. Nggak ada sih. Semua partai yang melawan Prabowo, capres yang melawan Prabowo atau partai-partai pendukungnya kan masih ada di kabinet semua. Ya, ada dua lah enggak. Hah? Demokrat kan nggak ada. Ya itu kan memang tidak masuk dari awal, Demokrat dan PKS kan. Yang dari awal PKS juga nggak ada. Kan menteri yang lainnya, menterinya PKB, menterinya Nasdem kan masih ada semua. Masih gitu ada loh. semua. Jadi sekarang tidak bisa orang ngomong oposisi. Nggak konsisten orang untuk ngomong oposisi begitu gitu kan. Dia masih ada di dalam. Dia masih ada di dalam gitu loh. Tapi kan juga tidak ada hasrat dari presiden untuk mereshuffle mereka gitu kan. Iya kan? Iya, kenapa itu Ustaz? Artinya kan ada ruang toleransi yang besar. Diberikan kebebasan politik. Nah, itulah demokrasi kekeluargaan. Toh juga keluarga kita. Iya, kawan istilah juga kita itu. apa nih? Sesama anak bangsa. Iya. Kalau kita di orang-orang politik dengar, udahlah itu kawan juga itu. Iya kan? Jadi saya mengikuti perdebatannya Pak Fahri di sini dengan siapa? Romi ya. Romi, itu di Detik kemarin. Istilahnya kalau gimana Pak Fahri ngomong soal rekonsiliasi itu di sebelah maknanya pengkhianatan. Pengkhianatan. Iya kan? Iya. Saya bilang kalau kita setiap saat orang berpisah dimaknai pengkhianatan, iya kan? Iya. Berarti kan banyak betul pengkhianat di negeri ini. Iya ya, harusnya jalan bersama itu pun jelas kontraknya itu loh Ustaz. Kita aja pegawai di sini ada kontraknya semuanya. Masa kontraknya habis dia pindah saya bilang pengkhianat kan nggak enak Ustaz. Banyak betul pengkhianat kalau setiap orang Iya, istilahnya. sih ya, betul. Beda pilihan partai terus tiba-tiba disebut pengkhianat kayak gitu kan. Tidak bisa kita menggunakan istilah itu sekarang itu. Ide dasar dari kita di Gelora mendukung Pak Prabowo itu sebelum Gibran ini, ide sebenarnya itu adalah ide koalisi besar. Dalam salah satu obrolan kita dengan Presiden, saya bilang sama Presiden, sebelum kita bikin partai, Pak, ini periode kedua Bapak ini sepenuhnya akan ada dalam krisis besar.
Ini setelah 2019 nih. 2019 ya. Iya, Artinya setelah kita akan baru menang lagi baru lah. menang tapi belum dilantik beliau. Kita ngobrol kan, kita Kulon Nuwun mau mendirikan Partai Gelora dan alasan kenapa kita mendirikan ini karena ini akan ada krisis besar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara rekonsiliasi, buat Partai Gelora sebagai partai baru, partai kecil, nggak menguntungkan. Karena Kita tenggelam lah di situ kan. iya betul. Iya dong. Iya. Tenggelam kita di situ itu. Ya, di bawah bayang-bayang. Kan mestinya kita sekarang ini kan bicara tentang diferensiasi kalau kita bicara political marketing. Kan udah diferensiasi itu. Hah? PKS di Anies, Koster di Pak Prabowo. Saya waktu bicara sama sama Presiden tahun 2019 saya bilang Pak rangkul Pak Prabowo. Kalau PKS bagaimana? Masuk semuanya saya bilang. Saya juga mendorong masuk aja Pak semuanya. Oh waktu itu malah Saya juga mendorong menyarankan semua yang jadi lawan 2019 diterima dimasukin di dalam kabinet. Karena kita akan menghadapi. Itu bulan Oktober ya. November kan sudah Covid. Ya udah ada di beritanya Cina di kan? Cina ya. Kita lockdown itu bulan Maret. Iya kan? Total politik konten pertama 9 Maret, 15 Maret lockdown. Pusing kita bikin konten. Berarti nasib ente sama dengan Gelora. Gelora ya, sama ya. Lahir di tengah Covid kan? Iya. Lahir di tengah krisis kan? Ya, Gelora Covid ya. Tapi jangan bilang gelorakan Covid. Enggak Gelora Covid. Jadi Gelora di tengah Covid. rekonsiliasi itu adalah jawaban atau cara kita mensikapi ini krisis besar yang akan terjadi ini. Nah, di tengah jalan kan kita mengusulkan kembali bicara Pak, pertahankan koalisi besar ini supaya pemerintah ini tetap kokoh gitu. Ini sebelum Covid ya Ustaz ngomongnya. Sebelum Covid ya. Nah, awal tahun ini kita juga bicara lagi dengan Presiden, kita ngobrol juga. Setelah itu saya ngobrol dengan Pak Prabowo juga bulan Februari lah kira-kira gitu ya. Usahakan membentuk koalisi besar. Cuma dalam perjalanannya kan yang pecah ini pemerintah sebenarnya kan. Nasdem bikin pengumuman presidennya sendiri. Setelah itu PDIP bikin pengumuman presidennya sendiri. Pak Jokowi juga. Pak Prabowo juga. Prabowo kan belakangan kan. Iya. Jadi pada dasarnya koalisi yang ada dalam pemerintahan ini pecah gitu. Pecah dan semuanya ngaku korban kan. Iya. Korban pengkhianatan semua. Kami bersama korban. Nah, coba sekarang bayangkan ya. PKB yang dari awal bersama Pak Prabowo check out. Check out duluan, lock out duluan dia. Iya kan? Iya. Demokrat yang bersama Pak Anies lock out. Ya check out juga semua kan. Jadi janganlah kita menggunakan bahasa pengkhianatan itu di sini gitu. Nggak ada konteksnya. Ini pilihan-pilihan politik yang dinamis. Koalisi ini terbentuk karena dipaksakan oleh sistem 20%. 20% itu. Coba tuntutan Gelora di MK diterima. 0%. Sekarang setiap partai punya capres sendiri-sendiri. Iya. Iya kan? Nggak perlu koalisi kan? Tapi karena tuntutan kita ditolak, ya sekarang jadinya seperti ini. Nah, masalahnya kan begini. Dalam sistem presidensial, kalau dalam sistem parlementer, koalisi itu dibentuk untuk membentuk pemerintahan. Iya. Jadi pemilu dulu, hasilnya bagaimana? Baru orang membentuk pemerintahan. Jadi koalisi itu koalisi untuk membentuk pemerintahan kalau tidak ada yang dominan. Ya, kayak Israel tadi lah ceritanya ya. Kalau dalam sistem presidensial, koalisi itu bisa dibikin 2 kali. Satu untuk menetapkan capres, satu untuk memerintah. satu untuk membentuk pemerintahan. Ya. Jadi yang sudah tempur di capres bisa gabung lagi nanti di situ gitu loh. Sekarang kalau orang saling tuduh nanti pengkhianat. Habis itu di pemerintahan gabung lagi. Itu judulnya apa? Pengkhianat yang berkumpul. Iya kan? Iya. Dan itu korban semua.
Ini korban Holocaust. Iya, mereka merasa korban semua perspektifnya. Iya. Ini pelaku siapa? Kalau saya baca berita itu ya, Ustaz. Ini korban. Ini pelakunya siapa? Korban semua. Jangan-jangan para korban ini menderita yang namanya apa? Stockholm Syndrome gitu. Kalau sekarang kita ada istilah apa? Amin Rais Syndrome ya. Jangan-jangan para korban ini juga menderita Stockholm Syndrome itu. Iya. Akhirnya mencintai yang menganiaya dia. Nanti gabung lagi dalam pemerintahan. Gitu. Pas ditanya yang menganiaya merasa korban juga. Jadi lebih bagus kita menggunakan kalimat yang soft aja. Berbeda-berbeda aja gitu. Iya. Mungkin Caimin pindah dari Pak Prabowo ke Mas Anies tuh lebih bisa dibilang lincah gitu misalnya kan. Ya kan, positif kan, lincah positif kan Ustaz kan. Dibanding pengkhianat mending mana? Lincah kan. Ustaz kan. Kan ini sama aja misalnya kan. Orang pacaran tapi tidak sampai ke pelaminan. Iya. Kan gitu aja kan. Betul. Karena ada akad 20% itu kan. Iya, betul. Mahar ini. Iya. Coba misalnya nih ya. Tapi ini kan tidak bisa kita balikan kembali. Kalau Muhaimin keluar misah dari Pak Prabowo itu sebelum Golkar dan PAN gabung. Bisa jadi Golkar dan PAN tidak gabung gitu. Oh iya ya. Cuma kan keluarnya setelah dia gabung kan. Iya. Ada baiknya juga Caimin sama Pak Prabowo. Tapi terus kemudian kan ada tambahan baru lagi itu. Yang satu pergi, yang satu datang. Jadi masuk kan. Ya, makanya waktu kita deklarasi Pak Prabowo, saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, mudah-mudahan Gelora bisa menjadi sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Iya kan? Ini sebelum ada isu Gibran nih. Sebelum. Ustaz, ya. Sebenarnya malah Gibran itu tidak pernah menjadi diskusi yang serius di internal koalisi. Di internal koalisi sebelumnya nggak pernah menjadi. Karena koalisinya sendiri kan dinamis loh. Iya, orang come and go kan. Iya. Nggak ada itunya. Sekarang yang pokok tuh capresnya bukan cawapresnya dulu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kemudian kita membuat kesepakatan bahwa karena kita setuju capresnya, kita memberikan hak kepada capres yang kita dukung untuk menentukan cawapresnya gitu. Sederhana kan kayak gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang istilah orang, karena kita ada sistem memaksa kita untuk berkoalisi, dan karena koalisinya ini bukan koalisi yang sifatnya perikatannya itu terlalu kuat, jadi orang gampang. Karena nggak ada aturan juga kan soal berkoalisi. Sekarang misalnya kalau nanti misalnya katakanlah Pak Prabowo menang, setelah itu beliau bilang seperti Pak Jokowi juga itu, ya lawan saya boleh masuk di kabinet. Iya kan? Kan bisa terjadi kejadian seperti itu kan? Ya, dan nggak akan kaget lagi orang karena udah pernah dulu. Udah pernah ada kejadian kan? Iya. Lebih pattern kan. Nah, yang susah itu kan misalnya orang sudah ngomong kasar, habis itu masuk kabinet juga. Betul juga. Ya. Kan nggak enak gitu. Iya. Jadi kalau istilahnya begini, kalau kita bertempur berbeda pendapat, sisakan ruang untuk damai. Iya. Istilahnya kalau orang dalam istilah pejudi itu Ustaz, jangan sehabis-habis duit mainnya. Iya. Nanti nggak punya ongkos pulang Anda. Sisakan ruang lah. Kalau suatu waktu kita damai, gitu. Tidak terlalu berat untuk itu kan. Tidak terlalu berat itu loh. Oh, sakit hati dalam politik itu harus kayak gitu ya. Selalu membuka ruang untuk berdamai. Lah iyalah gitu. Ini menarik juga nih Ustaz memberikan tausiah. Masalahnya sistem kita ini kan tidak sistemnya memaksa orang untuk selalu bersama gitu. Contohnya misalnya kalau nanti di pemilu 2024 tidak ada satu partai yang dapat mayoritas misalnya. Ya kan, balik lagi nanti koalisi kan? Pasti koalisi kan? Iya kan? Koalisi yang ada sekarang kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok gitu. Iya kan? Nanti ada kejadian lagi, pengkhianat lagi kan? Iya kan? Akhirnya semua isinya orang politik kita ini pengkhianat. Yang kita khawatir kalau semua orang dapat label pengkhianat, ini negara ini penuh dengan Republik pengkhianat.
Semua orang pernah dibilang pengkhianat di negara ini kan. Ya kan? Ini kan sama dengan begini Mas, orang suami istri cerai kan. Iya namanya orang suami istri hidup lama. Ya pasti saling punya rahasia lah gitu. Iya. Kartu agak banyak. Iya, kan? dua-duanya pasti punya dong. Iya. Iya kan? Dua-duanya pasti punya. Kalau yang satu bongkar, yang satu juga punya hak bongkar. Buat kita yang tidak tahu apa isi masa lalu mereka itu terus ngapain kita terlibat gitu. Iya kan? Iya. Kan itu peristiwa biasa saja gitu. Mereka yang paling tahu lah. Iya. Tapi kan kita karena sudah terbiasa di sini. Pak Fahri, saya bagi PKS bisa jadi dianggap pengkhianat juga kan? Ya, tapi Ustadz selalu menyisakan ruang untuk berdamai nggak? Iya dong. Itu yang mau saya tanyakan tuh. Namanya kita hidup satu tanah air. Iya. Ini Bang Zul pernah bilang juga kemarin tuh. Nah, saya yakin ini akan bertemu nanti suatu saat. Kata Bang Zul. Apa istri? Semua akan indah pada akhirnya. Iya, mereka itu sayang PKS kata Bang Zul. Aduh. itu yang begitu kan bisa terjadi kan? Iya. Kita nggak boleh menutup kemungkinan itu. Nggak boleh gitu loh. Makanya saya kan melihat begini sih. Kalau di dalam yang namanya sesuatu yang dinamis itu ya. Kalau kata Quran itu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Iya. Iya kan? Iya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di belahan bumi mana dia akan meninggal. Ya. Dia akan wafat. Jadi kita nggak tahu apa yang besok akan kita lakukan itu. Iya kan? Kita nggak tahu sama sekali itu. Hari ini kita bicara pemilu, besok pagi kita bangun kalau ada bencana alam. Iya betul. Iya kan? Jangan mendahului Tuhan lah. Jangan mendahului ya. Iya kan? Iya. Yang kedua, kalau ada satu kejadian, saya bilang waktu Gelora ini deklarasi, kan kita mau deklarasi sebelum PKB keluar dari Pak Prabowo kan. Iya. Oh ya betul, deklarasi kan? buat Pak Prabowo. Tapi tertunda karena Pak Prabowo nggak punya waktu. Jadi saya bilang ada hikmahnya juga, karena Allah juga mengatakan gitu loh. Di dalam Quran itu Allah juga mengatakan bahwa la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da zalika amra. Kamu tidak pernah tahu, boleh jadi Allah menciptakan suatu peristiwa setelah itu. Ya. Saya bilang Pak Prabowo, kita ini mau tadinya deklarasi cepat. Tahu-taunya deklarasi Gelora itu bersamaan dengan deklarasi Amin Anies di Surabaya. Iya betul. Jadi saya bilang Pak, hari ini ada yang pergi, ada yang datang. Iya. Iya kan? Iya. Kita nggak tahu. Betul. Nah besok ini, jadi kalau kita berbeda begitu itu, jangan sampai kita mengikat diri kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dengan label, dengan istilah yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Berbeda aja gitu, nggak cocok gitu loh. Iya, iya kan? Nggak ada kesepakatan, ya begitu aja sudah selesai gitu kan. Kan biasa aja kan? Iya. Kenapa nggak koalisi sama dia? Ya nggak ada kesepakatan. Iya. Mungkin nggak main nih, ya lihat aja nanti. Gitu aja kan harusnya kan? Nggak harusnya gitu aja. Iya. Nah, tapi dengan sama-sama menggunakan kalimat yang keras seperti itu, nanti membuat kita sendiri itu jadi susah kalau sewaktu-waktu tiba-tiba ada ruang perdamaian. Iya kan? Betul. Gitu. Nah, ini soal Mas Gibran gimana, Ustaz? Kalau cerita Gibran, Gelora Gibran ini. Gelora Gibran. Jadi kan kesepakatan awalnya kita memberikan hak kepada Pak Prabowo untuk menetapkan siapapun cawapres yang dipilih oleh beliau. Nah, kan Golkar punya calonnya, PAN punya calon, ya kan?
Ya, Demokrat yang masuk belakangan pada dasarnya kan juga punya calon, Ya. ya kan. PBB juga punya calon mau mengajukan Pak Yusril, ya kan. Sebenarnya yang paling fleksibel sih Gelora ya. Ya. Gitu. Gelora nggak punya calon ya, Ustaz? Nggak ada. Dari awal kita serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Anda tanya kenapa kita mau waktu itu Pak Prabowo kita di rapat rapat ketum partai. Oke lah, walaupun saya berterima kasih karena dikasih hak prerogatif begini, tapi saya tetap pengen tahu isi kepala kalian apa. Silakan tulis nama-nama calonnya. Ya. Boleh 3. Ya, 3. Kita cuma nulis 1. Siapa Gibran. itu? Oh, Ustaz emang 1 aja. 1 aja itu loh. Oh. Nah, sebenarnya ada blessing di sisi itu karena kan Golkar punya calon. Kalau calon misalnya PAN yang diterima, kemungkinan besar Golkar menolak. Iya. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Jadi Gibran dalam hal ini ya menjadi nama yang paling bisa disepakati oleh semua. Gitu. Ini nggak dianggap sebagai ongkosnya adalah Pak Jokowi diserang sebagai bagian dari politik dinasti, ikut tuduhan dan dugaan merakayasa putusan MK dan lain-lain, gimana menurut Ustaz? Sebenarnya kan kalau kaitannya dengan politik dinasti ya, dalam sistem demokrasi itu semua jabatan yang diperoleh melalui pemilihan tidak bisa kita sebut ada dinasti. Mas AHY misalnya kan pernah ikut pilkada DKI. Ya. Kalah kok itu. Ya kan? Tapi kan orang tuanya bukan presiden lagi kan waktu itu. Bukan presiden, tetapi kan kalau kita mau nyebut orang mau pakai istilah dinasti dulu kan. Iya kan? Di misalnya Mbak Puan misalnya kayak begitu kan juga kan. Orang kan tunduk kepada elektabilitas, akhirnya mereka mendukung Ganjar kan. Iya kan? Ya. Kita tidak bisa kita menafikan bahwa ada keluarga, kalau kita mau sebut itu dinasti seperti itu. Anda boleh mengatakan ini istilah dinasti politik atau ini adalah keluarga politik, tapi faktanya adalah itu untuk pos yang tidak diwariskan, jabatan yang tidak diwariskan, jabatan yang diperebutkan. Dan dalam konteks ini partai-partai melihat juga bagaimana. Dan menurut saya faktor keluarga politik itu bisa plus minus gitu. Bisa mendatangkan suara, bisa juga tidak mendatangkan suara. Misalnya dalam kasus Gibran mungkin bisa menambah suara di Jawa Tengah, bisa juga mengurangi di Jawa Barat. Iya kan? Kan bisa saja begitu kan? Untungnya dinasti politik tuh dipermudah oleh apa yang dicapai orang tua, tapi musuhnya orang tua jadi musuh kita juga. Gitu kira-kira bacanya Ustaz ya. Nah, jadi kalau kita bicara seperti sama aja dengan dulu waktu awal-awal demokrasi, calon militer tolak gitu. Iya. Ya kan? Begitu calon sipil tidak perform, orang bilang memang perlu militer gitu. Iya. Kan kalau kita lihat kan tahun 99 ada, tahun 98 ada Pak Habibie. Istilahnya lebih dari 30 tahun ini militer. Iya. Habis itu sipil, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega. Tapi 2004 kan militer. Iya kan? Sampai 2014. Setelah itu sipil lagi gitu. Lama-lama orang hilang itu isu itu. Sipil militer hilang. Udah nggak relevan lagi kan? Udah nggak relevan gitu. Mau militer mau sipil, karena ini jabatan publik, jabatan yang diperebutkan melalui pemilihan, selesai gitu. Saya kira perdebatan kita sekarang tentang dinasti politik ini bersamaan dengan waktu ini akan hilang karena menurut saya tidak ada relevansinya gitu. Clinton habis itu istrinya maju. Pada akhirnya orang akan melihat elektabilitas ya kayak itu. Mungkin saja itu kalau Anda melihat misalnya kayak keluarga Gandhi di India kan hilang juga setelah itu. Iya kan?
Jadi itu bisa jadi faktor positif, bisa jadi faktor negatif itu loh. Tidak bisa kita, artinya itu satu masalah yang nilainya itu tidak berdiri sendiri. Itu kembali ke konteksnya. Gitu loh. Nah, sekarang kan siapa yang perdebatkan sipil militer sekarang? Nggak relevan. Nggak ada itu. Tapi waktu Prabowo pertama kali bikin partai, kan orang ada, masih ada perdebatan itu kan? Iya. Sekarang kan enggak. Bukan itu lagi isunya ya. Bukan itu lagi isunya. Mau sipil-sipil, militer-militer nggak masalah nih sih. Pak Ganjar sama Pak Mahfud sipil-sipil, Pak Anies dan Caimin sipil-sipil. Nggak ada udah sih. Iya. Iya kan? Jadi menurut saya itu kehilangan konteks gitu loh. Isu apa namanya, dinasti itu. Nah, soal MK gimana Ustaz? Kalau soal MK kan kita tunduk kepada prosedurnya. Iya kan? Kalau saya lihat kan menangnya juga kan menang tipis ya. 5-4 ya. Artinya kita bisa memahami bahwa pertarungan para hakim konstitusi ini itu kan pasti keras di dalamnya gitu ya. Tapi kita sepakat bahwa begitu dia menjadi keputusan, ya dia final gitu. Kalaupun ada gugatan, ini kan zaman gugatan kepada semua lembaga yudikatif Mas ini. Ketua KPK digeledah rumahnya. Sekarang hakim MK periksa etika, digugat, ya kan? Nah, itu sih biasa. Polisi juga digugat. Itu biasa aja saya seperti itu. Menurut saya gugat begini gugatan biasa saja. Iya. Nah, ini soal Partai Gelora nih, Ustaz. Gimana sih Pak Ustaz lihat nih yang lagi rame nih soal dulu ada soal Mbak Neno Warisman gitu. Dulu pernah masuk Partai Umat gitu kan, sekarang pindah Gelora. Dulu dukung Pak Prabowo juga dan berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Dan kerap dituduh menggunakan sentimen-sentimen SARA gitu dalam kampanye. Dan ini jadi sosok yang dianggap sebagai orang yang sangat jauh gitu dari pendukungnya Pak Jokowi. Nah, sementara Gelora sekarang berada di koalisi yang dianggap mendapatkan dukungan oleh Pak Jokowi, dianggap ya, dalam arti kan konteksnya anaknya ada di situ gitu kan. Walaupun sebagai pemerintah kita berharap tentunya Pak Jokowi netral dalam pelaksanaan ini, berharap gitu. Silakan Ustaz. Mbak Neno ini galau sebelum masuk Gelora. Nah, gimana ceritanya? Galau juga setelah masuk Gelora kan. Ternyata nggak mengubah situasi. Iya. Gimana? Mana ada pilihan politik yang enak? Iya kan? Iya, betul. Kan nggak ada gitu. Nggak ada gitu loh. Jadi tapi akhirnya itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita punya satu pilihan politik itu ijtihad. Ya. Kita pakai istilah ini ya. Agama ini. Pilihan politik itu ijtihad. Ijtihad kita ini sangat tergantung kepada situasinya. Bukan tergantung kepada syarat-syaratnya. Iya. Kalau misalnya kita datang, saya mau presiden dengan syarat 1, 2, 3. Iya kan? Iya. Susah. Dulu saya ingat Cak Nur kalau nggak salah, almarhum. Ya. Saya mau didukung oleh partai dengan syarat 1, 2, 3. Ya nggak ada yang dukung. Kayak ikut konvensi Demokrat, Golkar dulu kan. Cuma kan nggak ada yang dukung kan. Jadi kita ini tidak memilih dengan syarat-syarat. Di politik ini ya. Iya. Kita memilih dengan pertimbangan-pertimbangan. Iya. Oke, iya. Sekarang kalau Anda mau mencari pemimpin yang ideal, mana dapat sekarang? Iya. Iya kan? Terus, dalam kalau ya karena Anda panggil saya Ustadz terus, saya jadi cerita sedikit. Ya. Masalah agama lagi sedikit. Ya, jelas, Ustaz. Dalam sejarah Islam itu yang akhirnya menghentikan ekspansi Tartar itu para budak. Budak-budak yang merangkak menjadi militer di Mesir. Ya. Akhirnya memimpin Mesir dan kemudian menghadapi
Tartar, Muzaffar Qutuz dengan Baibars itu. Mungkin orang dalam fikih punya perdebatan. Apa sah itu kepemimpinan khilafah para budak? Bukan orang bebas ya. Ya. Tapi ini masalah de facto gitu. Kita maunya yang begini, yang tersedia ini. Iya, iya, Iya kan? Sama seperti kalau Anda datang ke warung di tengah, di agak malam gitu kan. Saya minta ini, nggak ada, udah habis, ini udah habis, ini udah habis, ini udah habis. Yang tersedia ini, gitu ya. Iya. Jadi pertimbangan dasar dalam pengambilan keputusan politik itu adalah melihat sisi di mana keputusan yang paling mungkin berisi lebih banyak kebaikan daripada yang lainnya, berisi lebih sedikit mudarat daripada yang lainnya. Kita tidak sedang mencari orang yang sempurna. Ya. Kita mencari orang yang tepat. Itu pun nggak ketemu. Iya kan? Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada juga yang tepat. Yang ada ini. Adanya yang ada. Adanya yang ada. Iya kan? Iya. Jadi saya ditanya, terus kalau Gibran bagaimana? Saya bilang, yang pertama jangan menisbatkan sifat kepada Gibran yang dia tidak punya. Kalau Anda mengkritik dia tidak pengalaman, itu tidak salah juga. Ya. Iya kan? Memang ada pengalaman di pusat kok. Baru wali kota kan? Iya. Apalagi kritiknya? Anak bocil. Iya kan? Bosan, kan? Ya, semua kritik itu bisa ada benarnya. Iya kan? Dibantu oleh orang tuanya. Dibantu oleh orang tuanya. Iya. Apa? Mahkamah keluarga. Iya kan? Ya kan? Paman, apa itu? Ya. Ya. Semua kritik itu bisa ada benarnya kan kayak begitu. Jadi saya bilang kita membela pilihan kita tidak perlu dengan menambahkan sifat-sifat atau yang saya sebut glorifikasi, mengkultuskan orang. Begitu juga kalau Anda membela misalnya pembela Anies misalnya mengatakan inilah satu-satunya solusi bagi bangsa dan negara, nggak bisa begitu. Iya kan? Ya. Jadi jangan membuat pilihan Anda tampak terlalu sempurna. Iya kan? Iya. Banyak tuh yang dulu merasa pilihannya sempurna terus marah sama imajinasinya sendiri. Iya kan? Kita ini tidak sedang memilih orang sempurna gitu. Iya kan? Sama waktu kita mau menikah dulu kan? Iya. Jadi ini cerita Mas Hari ini ya. Saya ada teman dulu. Datang ke saya, Ustadz, tolong carikan saya istri. Dia bilang, oke, kamu cari yang kayak bagaimana? Dia bilang, yang soleha, tuh yang cantik, yang pintar. Dia sebutin semua sifat-sifatnya. Saya bilang, kalau saya dapat yang seperti itu, menurut kamu, saya kasih kamu atau saya ambil? Iya makanya. Kalau bisa kayak gitu saya juga nanya Ustadz dari dulu. Jadi kita ini memilih presiden, calon presiden, calon wakil presiden dengan kondisinya bukan dengan syarat-syarat kita. Iya kan? Kondisi ini tercipta karena akumulasi dari begitu banyak persyaratan yang kita buat sendiri dan seterusnya. Iya kan? Ya. Akhirnya ketemunya ini. Jadi seperti lahir dari satu benturan. Nah ini hasilnya. Iya kan? Ya. Kita tidak sedang mencari itu. Jadi jangan menisbatkan sifat-sifat yang tidak ada padanya. Begitu juga membesarkan di seseorang, siapapun dia, bukan cuma Gibran menurut saya gitu. Karena saya lihat juga ada capres yang memuji, ada relawan yang memuji capresnya berlebihan gitu. Nah, yang begini yang cepat kecewa biasanya gitu. Karena balik ke teori Ustadz yang di awal tadi, sisakan ruang untuk berdamai. Ya, ruang untuk berdamai. Kalau terlalu kan ruang berdamainya makin kecil. Iya. Jadi kita di sini tidak memilih dengan syarat-syarat kita, tapi memilih dengan kondisi yang tersedia. Nah, waktu itu kondisi yang tersedia gimana situasinya? Kan kita juga melihat sekarang kalau misalnya waktu itu yang mau mendukung Erik misalnya memaksakan Erik, terus Golkar keluar. Kan Iya.
Iya kan? Atau yang memaksakan Golkar misalnya terus yang lainnya keluar. Iya kan? Kan itu apa namanya? Situasinya gitu. Nah, Sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan bahwa semua kartu truf ketua umum partai ini dipegang gitu, sehingga mau mencalonkan Mas Gibran katanya. Sebenarnya kalau menurut saya cara mengancam seperti ini tidak tepat gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang sudah menikah lama, orang kan saling tahu kartu. Ya kalau ada dalam koalisi bersama presiden selama 10 tahun misalnya, ya pasti orang saling tahu kartu. Iya kan? Iya dong gitu loh. Terus apakah ketua partai yang diketahui kartunya ini, iya kan? Secara otomatis itu menjadi sumber masalah itu. Dan siapa yang bilang bahwa yang tidak diketahui kartunya benar-benar tidak diketahui kartunya? Kali aja ya. Iya dong. Iya, gitu iya. Kenapa orang seyakin itu kalau kartunya nggak diketahui juga? Iya, oh gitu. Lucu banget nih. Nah, balik lagi soal Neno Warisman ini. Jadi Mbak Neno akhirnya kalau menurut saya beliau mengalami pergulatan, kan kita ngobrol banyak ya. Sebelum masuk galau, setelah masuk galau juga. Iya, setelah masuk galau karena beliau menghadapi kritik yang luar biasa. Yang luar biasa besarnya. Saya bilang kalau menurut saya disinilah kita belajar satu hal. Satu, kalau kita berpolitik itu niatkan ibadah itu dulu. Jangan pernah masuk politik itu atas dasar cinta dan benci. Ya. Kita pasti banyak lukanya nanti. Dan sisakan ruang berdamai. Kayaknya selama ini ibu ini kurang menyisakan nih. Mbak Neno nih kayaknya selama ini. Tapi ya itu kan learning proses setiap orang ya. Iya. Kita banyak diskusi dengan yang keluar dari Gelora juga banyak kok gitu loh. Banyak juga. Banyak yang keluar juga karena menurut saya silahkan. Karena pilihan ini. Karena pilihan-pilihan itu banyak juga gitu tuh. Ada yang masuk karena pilihan ini, ada yang keluar karena pilihan ini. Biasa yang kayak gitu. Beliau kan masuk sebelum Gibran itu gabung ya. Tapi kan beliau juga sudah mengetahui hubungan kita dengan presiden dari awal karena sikap-sikap politik kita secara umum. Jadi saya mau mengatakan bahwa dalam Pilpres hindari pendekatan cinta dan benci. Kita harus menggunakan pendekatan maslahat gitu loh. Kalau pendekatannya cinta dan benci, itu yang bikin orang biasanya itu galau gitu ya. Tapi kalau pendekatannya maslahat, perubahan sikap kita itu ada dasarnya. Kita berubah karena ada perubahan pada maslahat. Gitu loh. Kayak gitu. Nah, tapi saya melihat Mbak Neno terakhir kita sama-sama di waktu Milad Gelora yang keempat gitu ya. Itu setelah dukungan terhadap Prabowo Gibran tuh. Setelah itu ya. Beliau cerita ke saya juga bagaimana beliau mendapat kritik yang luar biasa banyaknya dari teman-temannya, dikeluarkan dari grup. Nah, itu biasa aja gitu. Jangankan dikeluarkan dari grup WA gitu. Kita dikeluarkan dari partai biasa kok. Iya kan? Iya. Dikeluarkan dari kakak juga ada. Biasa aja kayak gitu. Jadi pendekatannya jangan kan yang suka orang berbahasa kasar itu kan karena pendekatannya kan cinta dan benci gitu. Iya kan? Begitu dia cinta sama calonnya, dia memujanya berlebihan. Begitu benci menghujatnya juga berlebihan. Kalau dalam agama itu, kalau niat kita dari awal motifnya ibadah, yang kedua pertimbangannya maslahat. Kalau pertimbangannya kultus, kecewa kita gitu loh. Kecewa, pasti kecewa gitu. Sebab orang itu berubah. Misalnya begini, orang ini nggak korupsi, ya kadang nggak pernah ada dalam posisi yang memungkinkan dia korupsi. Iya kan? Begitu dia ada peluangnya, korupsi juga misalnya itu. Kecewa lagi kita. Tapi yang namanya manusia, dia akan menghadapi. Setannya kan ada sama dia, terus menerus. Iya kan? Jadi makanya kita akan jauh lebih tenang kalau dengan menggunakan motif ibadah kita dalam berpolitik itu. Kemudian pendekatannya maslahat. Dan yang ketiga,
Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menyenangkan semua orang. Ada yang bilang begini, gitu. Kalau Anda ingin menjadi leader, pemimpin, jangan pernah berpikir membuat semua orang bahagia, senang. Kalau Anda ingin membuat semua orang senang, yang paling tepat bukan jadi pemimpin, jadi penjual es krim. Nah, senang orang tuh kalau makan es krim. Itu pun juga belum tentu, kalau bungkusnya rusak segala macam. Harga terlalu mahal. Iya, harga terlalu mahal juga belum tentu. Iya. Jadi dalam politik kalau kita berorientasi menyenangkan semua orang, itu tujuan yang tidak bisa dicapai gitu. Iya. Nggak ada gitu. Ini bahkan seandainya nih kita berkuasa, kita kasih semua permintaan rakyat yang dia mau, jangan pikir dia suka dengan kita, belum tentu. Iya. Belum tentu. Belum tentu ya. Makanya kita, jadi kalau yang namanya, kalau pakai bahasa agama sekali lagi, yang namanya ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Jadi jangan berorientasi menyenangkan semua orang itu. Berorientasilah pada kebenaran. Sikap saya begini. Makanya dalam perjalanan nabi-nabi itu, semua perjalanan Nabi itu selalu dimulai dengan penolakan. Iya kan? Penerimaan itu nanti belakangan. Endingnya gitu. Awalnya selalu penolakan itu. Nabi ini semuanya nggak ada yang langsung punya umat kan? Nggak ada. Satu-satu gitu kan? Iya. Nah, saya melihat kayak proses learning prosesnya Mbak Neno sekarang di Gelora ini yang. Cuma beliau bilang begini, saya merasa nyaman karena kita kayak dalam keluarga di sini. Gitu. Keluarga dan agama tadi ya. Nah, keluarga dan agama itulah. Oh, berarti beliau lagi belajar politik gitu. Karena akan melihat politik dengan cara Gelora lah. Dengan cara Gelora. Jadi begitu mendapatkan tekanan yang luar biasa seperti itu, dan kita di dalam santai-santai saja kayak seperti sekarang ya. Akhirnya orang mulai belajar gitu. So kalau kita pendekatannya motifnya bukan ibadah, pendekatannya bukan maslahat tapi cinta dan benci, tujuannya terlalu ingin menyenangkan orang, insya Allah itu nggak akan ada yang bisa kita raih gitu. Nah, semua orang dalam politik pada dasarnya menjadi dewasa dengan pembelajaran seperti ini gitu. Iya kan? Kalau kita mau mengikuti emosi seperti itu, saya kira nanti orang pada akan kecewa satu-satu itu. Nah, saya melihat sekarang terlalu banyak bahasa yang melampaui batas itu. Baik dalam memuja maupun dalam menghujat. Nah, agama itu kalau kata Nabi, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah gitu. Jangan terlalu ekstrim ke kanan, jangan ke kiri. Urusan yang tengah itu yang biasanya bagus itu. Nah, kita mendukung aja. Ini ijtihad kita, yang kita duga adalah benar. Bisa jadi hari ini benar, bisa jadi besok kelihatan ada salahnya atau tidak relevan. Karena konteks tadi. Iya. Tapi kalau besok ini salah, itu tidak berarti yang benar hari ini salah. Iya. Ya, dia benar hari ini, iya. Iya kan? Iya. Jadi kita sekarang bilang saya misalnya mendukung Pak Prabowo. Ini yang saya duga ada di dalam dirinya. Iya kan? Saya misalnya mengatakan bahwa sekarang beliau menjadi lebih rendah hati karena berhasil melawan dirinya sendiri, menerima kekalahannya dan berdamai dengan orang yang mengalahkan beliau. Iya kan? Itu kan pelajaran tentang kerendahan hati. Pak Jokowi juga belajar tentang kebesaran jiwa gitu loh. Setelah 2 kali pemilu fight-nya luar biasa, akhirnya harus damai. Dan sekarang ini bersatu. Masing-masing melawan pendukungnya sendiri-sendiri. Kan Pak Prabowo juga dituduh pengkhianat oleh pengikutnya kan? Sekarang Pak Jokowi kan juga dituduh pengkhianat juga kan? Seperti itu kan? Akhirnya Pak Prabowo bilang, Bapak ngerasain apa yang saya rasakan.
Termasuk Bu Neno juga ngerasain deh sekarang nih. Tapi ini bagus buat semua orang gitu lah. Artinya kita semua belajar menjadi dewasa dalam dalam politik. Istilahnya begini, kalau Anda pakai baju putih pergi bertempur, pulang tanpa darah, tanpa debu, jangan-jangan Anda nggak nyampe. Iya. Jangan-jangan nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah kalau kita sudah terluka emosinya, pikirannya dalam politik seperti ini, itu berarti kita benar-benar ikut dalam pertempuran. Tapi saya respect sama Bu Neno sekarang karena learning prosesnya cepat gitu loh. Cepat beliau Beradaptasi. belajar dan beradaptasi dengan situasi ini. Ya kadang orang kan gimana kita itu dinilai dari siapa yang ada di sekeliling kita kan. Ya. Kan dulu kan bukan Ustadz Anies kan yang di sekeliling beliau kan. Oke, terima kasih Ustadz. Ini masih banyak pertanyaan saya, tapi nanti takutnya Ustadz telat kemana-mana. Udah 1 jam 40 menit. Oh ya? Iya, hampir 2 jam. Nggak merasa juga ya? Iya, bersama mendengarkan Ustadz Aris Mata. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Ya.